Pemirsa masih di IDX Session Closing, pemirsa, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Tampaknya saham-saham big cap mendominasi saham pilihan kali ini. Yang pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom direkomendasikan buy dengan supportnya di 3.900, resistennya hingga 4.200. Kemudian juga dari perbankan big cap lainnya, BBNI juga direkomendasikan buy 6.575 hingga 9.300. Perbankan big cap lainnya, BMRI juga masuk ke dalam salah satu rekomendasi buy dalam hal ini 4950 hingga 5250. Dan terakhir ada Astra Internasional juga direkomendasikan buy 6.500 hingga level 7.000. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Reswaragian Investa. Pak Kiswoyo, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini didominasi oleh saham-saham big cap sepertinya. Tadi pun di awal sudah kita bahas di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, apalagi menyentuh ke level supportnya nanti, merupakan momentum untuk ambil posisi kepada saham-saham big cap. Kita ke Telkom terlebih dahulu, Pak Kiswoyo, pertimbangan secara teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Telkom itu saya bilang sekarang lagi koreksi kan habis ex-date ya, jadi hari Senin itu ex-date dividen 167. Kalau kita lihat support paling bawahnya itu ada di level 3.800, kalau mau paling bawah lagi ada 3.500, tapi kayaknya kemungkinan kecil. Saya lihat ini sudah mendekati support kuatnya Telkom karena 3.900 harusnya menjadi sangat-sangat kuat sekali untuk Telkom. Diharapkan tidak menembus di bawah 3.900 gitu. Terus kalau dia berhasil naik lagi di atas 4.000, terus berikutnya lagi dalam 4.200, baru setelah itu 4.500, baru setelah itu naik lagi menuju ke arah 5.000. Baik, Pak Kiswoyo, pergerakan saham Telkom, range-nya juga relatif sempit, 39 hingga 4.200-an dalam beberapa waktu terakhir. Sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus oleh Telkom untuk melaju ke level yang lebih tinggi lagi? 4.200, jadi 4.200, lalu ke 4.500, baru 4.700, 5.000 ini high. Gitu. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk menanyakan saham Telkom, Pak Kiswoyo. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, Ibu Rini dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon advice-nya untuk saham Telkom, arahnya akan kemana? Sudah punya posisi di 4.100, di level yang cukup tinggi. Mohon support dan resistennya. Kemudian Telkom juga ditanyakan, saya akan coba cek ini, Bapak Anggiat dari Bekasi. Terima kasih juga sudah bergabung. Sudah beli di 3980. Ambil posisi di 4.100, kemudian beli di harga yang cukup rendah 3980. Pak Kiswoyo, analisis Anda? Kalau sampai besok ada turun kalau untuk yang harga 4.100, kalau besok ada turun di angka 3950 bisa press down kembali. Terus kalau untuk yang barusan beli tadi kayak 3970 itu barusan beli, itu kalau nanti mau press down lagi mungkin tunggu di bawah 3.900, mungkin 3850. Jadi biar ketika press down itu sahamnya nambah jumlah lotnya, tapi harga sahamnya juga turun, gitu. Biarkan seperti itu. Tapi kalau misalnya besok, misalnya minggu depan langsung berbalik naik, ya sudah, kita berharap semoga dia cepat balik lagi ke atas 4.000, 4.200 lalu menuju ke arah 4.500 seperti itu. Jadi jangan di cut loss ya untuk Telkom, saran saya, karena ini saham bagus, perusahaannya profit terus, jadi bagi dividen juga royal. Di hold saja juga tidak masalah, Pak Kiswoyo? Tidak masalah, di hold aja. Harusnya dia bisa bikin new high tahun ini sih. Baik. Jawaban untuk Ibu Rini di Jakarta, kemudian juga Bapak Anggiat di Bekasi. Ibu Rini tadi kalau ingin averaging down 3950, sementara untuk Bapak Anggiat di Bekasi averaging down di 3850, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan itu tadi saham pilihan yang pertama ada Telkom, dan sekaligus menjawab 2 pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya dari perbankan big cap, Pak Kiswoyo, BBNI. Analisis dan pertimbangan sehingga BBNI masuk ke dalam saham pilihan Anda, terutama dari sisi teknikal, Pak. BBNI memang level 9.000 ini kayak batas support, tapi kalau tembus di bawah 9.000, arah bawahnya lagi adalah 8.800. Ini dia sedang mencoba ke arah 9.500. Kalau dia lancar ke arah 9.500, lalu ke atas 10.000. Nah, kalau sudah berada di atas level 10.000, baru mungkin dia akan ada isu stock split. Sebetulnya isu stock split sudah lama, tapi seperti kita tahu, BCA pun sudah stock split, BRI sudah stock split, Bank Mandiri pun kemarin sudah stock split. Ini yang belum stock split, satu-satunya perbankan besar yang belum stock split BBNI. Jadi mungkin kalau di harga saham di atas 10.000, mungkin 10.000 sampai 11.000 barulah dia akan melakukan stock split. Jadi arahnya sebetulnya adalah ini ke arah 10.000 lebih.
Kalau dilihat dari PER dan PBV dari 4 bank ini BRI, Iya, BCA, Mandiri, BBNI itu paling murah adalah BBNI dari sisi PER maupun PBV. Nah, baik. saya bilang ini menarik banget gitu. Kalau jebol di bawah 9.000 Pak, arahnya akan kemana? 8.800 sebetulnya arahnya. Kalau sampai jebol lagi 8.500 itu kayak menjadi support psikologis dan level support kuat 8.500. Baik, saham pilihan yang kedua BBNI direkomendasikan buy 6575 hingga 9.200. Range-nya masih cukup lebar ini dari sisi support dan juga resistennya. Kemudian kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga masih dari perbankan Big Cap. BMRI juga direkomendasikan buy. Silakan Pak Kiswoyo. Sama ini Bank Mandiri level supportnya adalah 5.000, Pak jebol di bawah 5.000 kayaknya banyak yang beli. Sehingga kalau saya lihat itu ke titik terendahnya pada saat itu adalah level 4.900 saja. Jadi di level 4.900 itu, tapi 4.950 aja kayaknya udah banyak yang beli. Karena memang saya lihat ini saham ini kayaknya akan mencoba bikin new high. Jadi kalau kita tahu memang high sepanjang masanya saat ini masih di level angka 5.500. Jadi ini kalau bisa jebol di atas 5.500 ini akan bagus, apalagi sudah stock split ya. Ini juga saham termurah kedua setelah PBNI dari sisi PER dan PBV. Terus juga tenaganya saya lihat juga gede. Jadi artinya di sini juga ada, kita tahu beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan lalu sering muncul berita bahwa dewan direkturnya pada beli saham BBNI itu harga beli mereka paling rendah itu sekitar 4900. Hingga itu saya lihat menjadi sinyal ke kita semua bahwa lihat direksinya aja optimis gitu. Mereka beli gitu. Makanya saya bilang ini harusnya bisa bikin new high, artinya bisa menembus level 5.500 tahun ini. Hanya menunggu waktu saja. Jadi kalau sampai ada turun di bawah 5.000, baik aja gitu. Baik, kita selanjutnya beralih ke saham pilihan terakhir yang keempat, ada Astra International untuk saham big caps lainnya. Hari ini tertekan di 850 melemah di 0,36%. Tapi dalam beberapa perdagangan hari terakhir, tampaknya ASI sudah cukup bertahan di atas level 6.700-an, Pak Kiswoyo. Sempat tertinggi ke 6.900-an. Kalau kita flashback lagi beberapa waktu lalu, Astra International cukup sulit juga untuk menembus ke level 6.000-an. Tampaknya sudah satu step level resisten yang sudah ditembus dan berhasil dipertahankan oleh ICI. Betul, jadi memang dulu 6.500 menjadi resisten, tapi sekarang sudah menjadi sulit. Low-nya aja udah 6.600 saja udah susah. Jadi memang Astra Indonesia betul seperti kata Mas David bilang bahwa ini kita sedang menuju tahap main nanti di atas 7.000. Setelah 7.000 nanti tahap berikutnya adalah 7.500, lalu 8.000 dan ada high-nya adalah di 8.775. Jadi ini memang masih jauh dari new high-nya Astra. Terus kalau kita lihat dengan ekonomi yang sudah mulai pulih, ini harusnya kita tahu sendiri kemarin Astra bagi dividen cukup besar. Itu menunjukkan bahwa perekonomian kita sudah pulih dan harusnya Astra salah satu simbol atau leading indikator. Kita lihat kalau laporan keuangan Astra tahun ini sudah mulai membaik, berarti artinya ekonomi kita juga sudah membaik. Karena itu bisa leading indikator dari laporan keuangan Astra. Baik. Jadi memang kami optimis ya kalau bisa ada angka di bawah 6.750, itu momen bagus untuk beli sebetulnya. Setelah itu keep aja, karena harusnya tahun ini dia akan mencoba new high minimal mendekati ke arah 8.000 lebih lagi. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, BBNI, BMRI, dan juga ada Astra International. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja ke Bapak Robert dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham PNLF, Panin Financial Tbk, baru mau entry ini. Hari ini koreksi cukup dalam ketika dari saham-saham big cap tadi memanfaatkan momentum koreksi yang terjadi. Nah, bagaimana dengan PNLF Pak, dengan koreksi dalam hari ini? Sebetulnya PNLF ini tadi mencentuh angka high 298, itu memang ada resisten 300. Kalau dia bisa nembus resisten 300, dia baru lanjut ke 340 dan lalu setelah itu baru ke arah 400-an. Tapi kenyataannya kan 300 ini malah turun ya, jadi turun tutup di closing 282. Jadi saran saya sih wait and see dulu, karena ini memang 300-nya belum bisa jebol. Mungkin kalau setelah bisa jebol 300, artinya istilahnya adalah buy on break. Jadi setelah break resisten kuatnya 300, ya closing di atas 300, itu baru aman untuk membeli. Karena arahnya ke atas. Tapi kalau mau mencoba memancing di air keruh, ya artinya kita tunggu bottom lagi sekalian. Itu mungkin ada area bottom adalah di area sekitar 270-an. Baik. Itu ada support di area 270, lalu setelah itu 250.
Mungkin Oke. kalau mau mancing di situ gitu. Tapi kalau misalnya naik ke atas di atas 300 ya Bapak mau nekat beli silakan. Tapi kalau jangan di tengah-tengah begini janganlah gitu. Sayang gitu. Baik, Pak Kiswoyo, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Devrian dari Makassar. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham HIL, Pak. HILL, Pak Kiswoyo, Hilton Iya. TBK. Penutupan hari ini di 5,78%. Nyangkutnya Hilton. cukup tinggi, Pak. Di 3.500, Pak Kiswoyo. Hilton ya. Hilcon, Pak. Hilcon, tinggi Ya, banget. HILL. Kalau lihat ini lagi mencoba break ke atas 3.200 sih sebetulnya. Kalau dia bisa break 3.200, dia baru ke arah 4.000 sebetulnya. Tapi memang kayaknya tadi belum bisa ya, baru high-nya 3140. Ya kalau dia bisa high nembus 3.200, dia baru ke arah 4.000 sih kalau saya lihat gitu. Baik. Di averaging down tidak, Pak? Ini sebetulnya kalau mau beli supportnya itu ada di area level 2.750 sebetulnya area support ya, jauh ya. Masih cukup jauh ya. Jauh di bawah ya, ini paling nungguin 3.200. Baik. Atau 3.200 tembus baru dia bisa ke arah 3.000, langsung ke 4.000 malah. Oke. 3.000 tembus gitu. Baik, selanjutnya ada Ibu Liana di Surabaya menanyakan saham ABMM, Pak. Bagaimana analisisnya? Ini saham komoditi batu bara, jadi ini kalau saya lihat memang lagi di tengah-tengah. Jadi memang kemarin itu dia mencoba, cuma high hari ini kan 3.100. Kemarin itu sempat mencoba menembus angka 3.200 tapi kayaknya gagal. Ya. Karena memang dia ada resisten lagi di area 3.500. Jadi setelah 3.200 ada 3.500. Ini kayaknya sedang mencoba sih, karena dia belum, selama dia masih main di atas 3.000, harusnya dia masih bisa naik ke atas. Tapi kalau dia jebol di bawah 3.000, yang di bawahnya itu supportnya itu ada area sekitar 2950. Oke. Jadi kalau tembus di bawah 2950, nanti dia bisa balik lagi ke area 2.800-an. Jadi Baik. harus pada sih di sini. Terakhir singkat saja Pak Kiswoyo, ada Tino dari Pacitan menanyakan saham SIMP, Pak. Average di 378. Singkat saja Pak Kiswoyo, support dan resistennya. Apa SIMP? Ya. Salim Infomas. Betul. Salim Infomas ini kalau kita lihat lagi uptrend, jadi dia kalau bisa naik di atas 420, dia bisa lanjut ke atas. Level supportnya 400, semoga dia nggak turun di bawah 400. Kalau turun di bawah 400 nanti dia bisa balik ke arah 350. Oke. Selama dia di atas 400, semoga dia masih bisa ke arah 450 sih gitu. Baik, untuk Tino dari Pacitan menanyakan saham SIMP, average di 378, penutupan hari ini di 406, melemah di 0,49%, level 400 bisa diperhatikan cukup mepet sepertinya. Waktu kita cukup terbatas, Pak Kiswoyo, terima kasih sudah bergabung, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Sehat selalu Pak Kiswoyo. Ya, siap, thank you. Baik, terima kasih. Ada Bapak Kiswoyo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat bekerja dan sampai berjumpa kembali.